Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Duduk Manis. Mari bicara diabetes. Saat ini saya bersama dengan Mbak Laura, salah satu konsulen dan perawat yang sudah melalang buana di dunia perdiabetesan. Kali ini kita akan bahas makanan-makanan atau konsumsi yang bisa dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes selama bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita penderita diabetes tetap bisa berpuasa dengan aman dan berkah. Nanti juga kita akan membahas tentang mitos dan fakta. Sebelumnya kita akan sapa dulu. Halo Mbak Laura, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ade ya. Iya, gimana puasanya? Alhamdulillah hari pertama lancar puasanya. Lancar puasanya ya, oke. Dengan aktivitas yang padat tetap puasa ya, tetap semangat. Betul, ya. harus dong. Baik. Yang pertama banyak pertanyaan nih Mbak Laura dari Sobat Duduk Manis. Jadi yang pertama itu, kenapa sih pola makan saat sahur itu penting bagi penderita diabetes gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebelumnya terima kasih Ya. Pak Ade ya. Saya sangat senang sekali, alhamdulillah hari ini bisa berbagi informasi dengan sahabat Duduk Manis. Yes. Oke. Nah, di sini memang kita soroti ya, karena berpuasa itu kan mudah membuat orang itu lemas gitu. Oke. Bagi orang yang sehat aja cepat lemas gitu ya, Iya, betul apalagi banget. dengan pasien diabetes seperti itu. Nah, di sini penting memang untuk kita ketahui bahwa makanan selama berpuasa bagi penderita diabetes itu harus betul-betul disesuaikan supaya bisa menjaga kestabilan gula darah pada pasien. Oke. Jadi untuk makanan, terutama pada saat sahur ini harus dipastikan cukup mengandung protein dan seratnya. Oh, Seperti begitu. itu. Karena apabila ini tidak sesuai, kurang seperti itu ya Pak ya, bisa menyebabkan penurunan gula darah yang drastis saat proses berpuasa. Seperti itu. Sedangkan hati-hati juga kalau misalnya nih kita berbuka terlalu banyak konsumsi yang manis. Itu juga bisa berpengaruh untuk mempercepat proses gula darahnya jadi cepat naik gitu Pak. Oke, iya baik. Ternyata tidak asal kenyang saat sahur dan juga tidak asal yang manis ketika ketika berbuka puasa ya. Jadi tetap harus ada ukuran-ukurannya gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Nah Mbak Laura, ketika sahur itu ada tips-tipsnya nggak nih untuk penderita diabetes yang ingin tetap menjalankan ibadah puasa gitu, biar puasanya aman, puasanya nyaman gitu Mbak? Oke, pertanyaan bagus banget nih Pak. Memang kita perlu persiapan nih dari sahur ya, Iya, karena kan betul. setelah itu akan proses makannya lagi kan nanti berbuka ya. Iya. Jadi supaya tetap tercukupi untuk protein dan seratnya, ada beberapa makanan yang memang sebaiknya dikonsumsi saat sahur. Yang pertama itu makanan dengan karbohidrat kompleks. Oke. Jadi penderita diabetes masih tetap boleh makan karbohidrat. Nah, tetapi harus yang aman gitu ya, yang Iya. tidak terlalu banyak mengandung gula. Oh. Salah satunya seperti nasi merah, Oke. kemudian oatmeal juga boleh gitu. Kemudian makanan yang lain tentunya kita lihat dari kandungan protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi ini bisa didapatkan dari telur, kemudian dari ayam, tetapi ayam tanpa kulit ya. Kadang kan sukanya justru di kulitnya ya. Iya betul, justru crispy-nya di situ gitu ya. Iya, enaknya di situ Iya, ya Pak ya. benar. Tetapi alangkah lebih baiknya hindari untuk kulitnya. Jadi cukup daging merahnya saja, seperti itu. Selain itu juga boleh dengan pilihan ikan ataupun dengan protein lain seperti tahu dan tempe. Oh, Ya, jadi nggak harus daging-dagingan terus nih, bisa ada pilihan tadi tahu dan tempenya. iya. Karena takutnya ini juga ya, Sobat Duduk Manis ya, takutnya makan daging mulu mana tanpa kulit ya kan. Iya. Kayak rasanya kayak kurang pas gitu. Biasanya kalau saya emang kulitnya duluan sih. Nah, itu, Tapi Pak. ya, ternyata itu tidak aman gitu ya. Kalau mau aman ya daging merahnya saja gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang daging ya, daging ayam tanpa kulit, kemudian bisa ikan, kemudian protein pengganti seperti tahu dan tempe. Nah, kalau buah sendiri seperti apa?
Oke, buah pun sangat dianjurkan karena memang buah ini kan seratnya cukup tinggi ya, sehingga secara proses untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes pun aman seperti itu. Nah, buah yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes salah satunya ada apel boleh, kemudian pir, dan tentunya cukupi seratnya juga dengan sayur-sayuran hijau. Iya, kalau buah-buahan yang berlemak seperti alpukat itu apakah aman dikonsumsi? Oh, boleh sekali. Alpukat itu termasuk yang buah dengan lemak sehat. Jadi itu justru bagus untuk dikonsumsi, memenuhi kebutuhan lemak tetapi tidak berlebih seperti itu, dan masih aman untuk dikonsumsi terutama untuk penderita diabetes. Itu pilihan lain dari alpukat bisa juga dengan kacang-kacangan, minyak zaitun, itu jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat. Baik, luar biasa sekali Sobat Duduk Manis. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga kalau misalnya sayur-sayuran gitu kan. Sayur-sayuran seperti apa sih yang aman nih gitu saat dikonsumsi untuk sahur atau pas buka puasa gitu. Seperti apa kalau sayur-sayurannya? Oke, sebetulnya untuk sayur-sayuran ini banyak yang boleh dikonsumsi. Salah satunya yang paling sering dikonsumsi penderita diabetes ini sayur gambas. Ayong seperti itu. Memang untuk sayur lebih kepada sayur yang dikonsumsi ataupun dimasak dengan sup bening seperti itu. Itu jauh lebih aman untuk dikonsumsi. Berarti tanpa santan-santanan gitu ya? Betul, hindari santan-santanan. Kalau konsumsi air sendiri, air putih itu seperti apa? Nah, penderita diabetes itu kan salah satunya jadi sering haus ya Pak ya. Tetapi di sini karena persiapan untuk puasa, jadi tetap penting untuk konsumsi air secukupnya, air yang cukup untuk bisa menjaga supaya selama proses puasa ini tidak mengalami dehidrasi. Tetap harus tercukupi. Oke. Nah, kalau misalnya saya sahur nih, saya harus konsumsi yang tinggi gula biar nggak lemes. Kalau seperti itu gimana? Misalnya dia minum sahur itu pakai teh manis, kemudian susu mungkin yang tinggi gula gitu, itu seperti apa? Nah, justru itu kurang bagus Pak. Memang kalau secara kondisi ya bahwa gula ini bisa meningkatkan energi seperti itu ya, bisa bikin kita jadi bergairah gitu kan. Betul. Justru kurang baik karena ketika makanan ini tinggi akan kadar gulanya akan mempengaruhi kadar gulanya. Lebih cepat mengalami proses peningkatan kadar gulanya. Seperti itu. Baik. Di pembahasan sebelumnya itu memang harus sangat berhati-hati ya, karena hiperglikemi juga sangat berbahaya. Kadar gula yang berlebih di dalam darah kurang juga ternyata berbahaya juga. Betul sekali Pak. Berarti emang pilihan konsumsi untuk Sobat Duduk Manis ketika akan berpuasa, menu-menu sahurnya itu bisa disesuaikan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Luar biasa sekali. Nah, Mbak Laura, kalau gorengan sendiri dikonsumsi saat sahur atau mungkin lemak, makanan-makanan yang tinggi lemak seperti kulit ayam tadi sendiri itu ya, itu akan berakibat seperti apa ya ketika penderita diabetes tadi itu berpuasa? Oke, nah kalau gorengan ini memang karena dari minyaknya itu sendiri apa ya. Kemudian tadi kalau makanan berlemak, gak hanya kulit gitu ya, makanan yang dimasak bersantan pun kan itu jadi lemak ya. Itu akan menyebabkan pasien atau penderita diabetes ini selama berpuasa justru jadi lebih mudah haus. Jadi lebih gampang kering gitu tenggorokannya justru. Sehingga sebaiknya dihindari juga nih untuk sahur menggunakan gorengan maupun masakan yang berlemak seperti itu. Oke, berarti bisa bikin cepat haus juga mungkin ya? Iya, betul. Karena minyak semua. Untuk Sobat Duduk Manis penderita diabetes sih hati-hati sama gorengan. Saat kita sahur, ada yang suka ngopi gitu loh, apalagi kayak saya gitu ya, penikmat kopi gitu. Biasanya sih saya sempatkan untuk ngopi dulu nih biar nggak ngantuk gitu. Nah, kalau dari Mbak Laura sendiri itu seperti apa kalau untuk efek kafeinnya itu sendiri? Oke, ya, nah itu tuh kadang tuh berpersepsi bahwa kopi ini bikin kita tahan kantuk gitu ya. Apalagi mungkin Pak Ade kan beraktivitas bekerja.
harapannya kalau habis sahur tuh bisa benar-benar melek lagi untuk persiapan bekerja. Sama halnya dengan penderita diabetes. Mungkin banyak yang masih berpikiran seperti itu gitu. Tetapi sebetulnya justru konsumsi kafein pada saat sahur juga tidak bagus, Pak. Karena kafein ini bisa mempercepat dehidrasi. Sama halnya dengan gorengan dan berlemak tadi. Sehingga kalau Bapak konsumsi kopi ataupun lainnya yang berkafein, itu justru akan menyebabkan dehidrasi dan sama halnya dengan cepat haus selama berpuasa. Seperti itu. Oke. Paham. Berarti walaupun dikatakan aman kok, cuman kopi doang misalnya tanpa gula, tetap saja bisa memicu, dalam artian bisa cepat haus ketika berpuasa gitu ya, Mbak. Oke. Sebaiknya air putih saja. Air putih luar biasa. Kalau tadi kita udah kupas tentang bagaimana sahur yang sehat, yang aman untuk penderita diabetes sih, saatnya saat ini kita membahas tentang buka puasa. Jadi buka puasa ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu untuk kita semua yang berpuasa. Nah, bagaimana sih buka puasa yang baik dan benar dan aman untuk para penderita diabetes sih? Silakan. Oke, nah ini nih paling ditunggu-tunggu banget ya, berbuka puasa. Saya sendiri terkadang kalau mau berbuka puasa tuh bahasanya kalap ya. Iya, betul. Lewat tuh pulang kerja, makanan berjejer ya Pak ya. Pengen semua dibeli gitu kan. Betul. Tapi sebaiknya ditahan gitu. Justru ketika berpuasa ini penting untuk diperhatikan, hindari langsung makan berat. Jangan langsung makan berat. Jadi sebaiknya awali berbuka puasa dengan air putih terlebih dahulu. Sama halnya dengan sahur, tadi juga direkomendasikan perbanyak air putih, buka puasa pun sama. Sebaiknya diawali dengan konsumsi air putih terlebih dahulu. Nah, kemudian selain itu juga karena tidak boleh makan berat langsung ya, bisa konsumsi kurma dulu Pak. Kurma tetapi juga secara jumlahnya harus dibatasi, tidak terlalu berlebihan seperti itu ya. Cukup 1-2 kurma terlebih dahulu. 1-2 kurma. Iya. Nah, kemudian juga kalaupun mau konsumsi yang berair gitu lah ya, yang segar gitu, jangan langsung es buah. Es buah itu kan sudah ada sirupnya, gulanya, susunya ya. Konsumsi buahnya yang aman saja. Seperti tadi kan ada apel, pir ya. Kemudian jambu juga boleh, seperti itu. Itu jauh lebih aman. Oke, berarti memang harus kita harus mulai aware dengan istilah disunahkan untuk berbukalah yang manis. Itu emang sunahnya seperti itu. Betul. Tapi yang manis seperti apa dulu nih gitu kan. Bisa kurma tadi ya 1-2. Nah, kemudian kalau misalnya sirup-sirupan seperti itu, wah pengen nih kayaknya enak nih sirup hijau, sirup merah, sirup orange kan sangat menggairahkan sekali. Betul. Gitu. Warnanya tuh mencolok ya. Ada nggak sih standar-standar amannya? Oh boleh setengah sendok kah misalnya? Masih ada excuse di situ nggak? Atau emang udah benar-benar nggak, no big no gitu? Sebaiknya sih terutama untuk penderita diabetes nih ya, karena kan kita memberikan tips yang memang mereka sudah menderita seperti itu. Sebaiknya betul-betul jangan. Karena dari konsumsi gula yang berlebih, walaupun itu kan tadi kita sudah awali dengan kurma, artinya kan sudah ada gula yang masuk dari kurma itu. Kita tambahkan dengan tadi sirup misalnya setengah gelas gitu ya, itu akan memicu kelonjakan gula darah terjadi sangat cepat seperti itu. Sebaiknya hindari. Walaupun kita misalnya ya Pak Ade misalkan tidak punya riwayat penyakit gula, saya pun tidak misalkan, ya sebaiknya kita tidak kalap dengan hal-hal yang semuanya ingin manis dikonsumsi dalam satu waktu seperti itu. Tetap harus benar-benar aware ya Mbak ya. Betul. Terus kalau komposisi makanannya sendiri, misalnya boleh nggak sih setelah buka puasa, oke, saya minum air putih, tapi lapar, saya langsung makan nasi seperti itu. Apakah itu bagaimana? Nah, oke. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena kita dianjurkan untuk tidak langsung makan berat. Biasanya penderita diabetes ataupun ya pada normalnya seperti itu, sebaiknya konsumsi makan berat ini setelah sholat maghrib.
Oke. Jadi sudah ada pengolahan dulu dari cemilan yang sudah tadi kita konsumsi sebelum saat beduk gitu ya. Iya. Tadi kan langsung air putih dulu, kurma, iya. kemudian buah-buahan yang menyegarkan. Nah, setelah maghrib boleh makan, tidak apa-apa gitu. Tetapi memang ada porsinya. Oh, seperti apa itu? Ya, nah porsinya di sini saya ibaratkan dalam satu piring gitu ya Pak ya. Oke, Dalam satu satu piring piring bulat ini, nih ya, oke. piring bulat, setengah piring sendiri itu isinya sayur-sayurannya. Oh, yes. Oke. Kemudian kalaupun nanti akan konsumsi buah-buahan itu juga termasuk ke dalam hitungan setengah piringnya itu. Nah, kemudian kita dari sisa setengah piringnya kita bagi dua lagi. Oke. Jadi 1/4 piringnya ini isinya adalah protein. Yang tadi ya, Ya. daging. Bisa protein pengganti tadi seperti tempe tahu, oke. Betul. Masih ada sisa nih berarti seperempatnya. Iya, saya ada 1/4 lagi kan. Nah, itu bisa untuk karbohidratnya. Oh, Nah, karbohidrat kompleks yang tadi sudah sempat dibahas saat sahur ya. oke. Jadi sama halnya dengan berbuka, karbohidrat yang boleh dikonsumsi pun yang kompleks. Seperti misalnya tadi sudah ada sayur kan sebagai penyegarnya gitu ya, proteinnya sebagai lauknya. Nah, karbohidratnya ini bisa dengan nasi merah. Oh, Atau misalnya mau diganti kentang misalkan, itu jauh lebih aman. jauh lebih aman ya. Betul. Terus pengolahannya sendiri berarti yang tanpa minyak, misalnya kentangnya direbus kah seperti Iya, itu. betul. Kalau yang senang yang dipanggang di oven apakah aman? Misalnya Kalau kentang untuk oven gitu. kalau untuk di oven lebih aman dibandingkan kadang kan juga ini ya buat perasa gitu suka digoreng dulu, baru setelah itu dikonsumsi entah yang dibuat lembek ataupun berkedel biasanya. berkedel seperti itu sebaiknya sih jangan. Oke. Justru ya direbus atau di oven itu saja. Jadi betul-betul tanpa minyak akhirnya kan gitu. Oke. Ya, sobat duduk manis semua, itu tadi kita sudah bahas tentang bagaimana sahur, bagaimana berbuka, tips and triknya juga sudah dibagikan. Semoga menjadi tambahan wawasan ya Pak ya. Semoga tips ini bisa diimplementasikan sehingga sobat duduk manis bisa berpuasa dengan aman, dengan nyaman gitu. Sobat duduk manis, saat ini kita akan membahas mitos atau fakta. Mitos dan fakta ini karena sangat menarik karena banyak sekali mitos-mitos yang berkembang gitu kan. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari sahabat duduk manis, katanya kalau konsumsi kurma yang banyak, tadi kan kita sudah sempat bahas cukup 1 sampai 2 butir kurma sudah cukup untuk mengembalikan energi dan glukosa yang terbuang saat puasa. Nah, ada mitos yang mengatakan oke, nggak minum manis, cuma minum air putih, tapi saya mau konsumsi kurmanya banyak nih, misalnya sampai 10, seperempat mungkin dan setengah kilo mungkin kan, yang penting bisa full lagi. Itu mitos atau fakta itu? Wah, itu mitos banget, Pak. Oke. Ya, kurma memang mengandung gula alami sehingga jauh lebih aman untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes terutama. Tetapi ingat kembali bahwa tetap mengandung gula kan, sehingga jika dikonsumsi berlebihan maka akan memicu kelonjakan gula darah juga gitu. Sehingga memang secara penelitian pun sudah banyak dilakukan ya bahwa lebih aman memang konsumsi kurma ya terbatas di 1 sampai dengan 2 butir saja pada saat berbuka puasa. Seperti itu. Seperti itu ya sobat duduk manis. Jadi jangan kalap juga tentang oh iya ternyata kurma recommended tapi makanya berlebihan. Ternyata ya kembali lagi bahwa sesuatu yang berlebihan itu ternyata tidak baik. Betul. Kemudian ada mitos yang kedua, setelah berpuasa seharian, Mbak Laura, untuk mitos yang kedua, setelah berbuka pengennya minum es teh nih, para penyuka es teh, para pencinta es teh gitu ya. Atau teh panas juga, cuman yang gulanya emang porsi gula normal gitu. Itu seperti apa? Apakah benar dengan mengkonsumsi teh manis itu akan segera mengembalikan energi atau glukosa yang setelah terbuang saat puasa itu menjadi full lagi gitu? Ya, itu juga mitos, Pak. Hati-hati ketika kita konsumsi teh manis pada saat berbuka puasa. Memang cenderung akan cepat meningkatkan energinya. Jadi saat minum kita berasa langsung seger lagi gitu ya Pak ya. Berasa kuat lagi gitu kan. Tetapi karena proses ini terjadi begitu cepat, sehingga itu juga bertahannya nggak lama gitu.
Jadi bertambahnya energi ini tidak akan berangsur lama. Justru dengan konsumsi gula yang berlebih dari teh manisnya ini yang akan menyebabkan lonjakan gula darah, sehingga makanya cenderung pasien ataupun kita sendiri gitu ya, kalau misalkan saat berbuka puasa setelah konsumsi yang manis, hasilnya apa Pak? Lemes, ngantuk kan malahan. Iya, pas benar. tarawih udah merem-merem aja tuh ya. Betul. Gitu. Jadi tetap untuk teh ini walaupun bisa meningkatkan energi, tidak dianjurkan karena efeknya justru lonjakan gula darahnya. Oke, apalagi untuk penderita diabetes sih ya. Betul. Sangat harus strength sekali mengenai Iya. teh manis ini, apapun packagingnya ya, mau es teh manis, mau teh mau teh panas manis gitu ya kan. Itu ternyata segernya itu cuman bentar, setelah itu lemes, ngantuk lagi gitu kan. Baik. Kemudian ada mitos yang ketiga yang termasuk saya gitu ya. Ini saya kan pecinta gorengan ya. Jadi ya udah oke, es teh manis gak boleh. Ya udah saya makan gorengan aja deh gitu. Makan gorengan yang banyak deh biar seger lagi. Itu gimana menurut Mbak Laura? Aduh, ya Pak, ya betul. Banyak sekali tuh yang kayak gitu ya. Iya, betul. Ini juga sangat salah sih Pak. Jadi gorengan ini justru akan memicu perlambatan proses pencernaan. Karena proses pencernaan yang lambat ini sehingga kan pembakaran di dalam tubuhnya ibaratnya juga jadi kurang maksimal gitu ya. Betul. Nah itu justru akan memicu lonjakan gula darah juga. Itulah kenapa dari awal kita bahas bahwa gorengan juga termasuk makanan yang sebaiknya dihindari saat berbuka puasa kan gitu. Iya. Dari minyaknya ya. Betul. Gitu. Oke, luar biasa sekali untuk mitos dan fakta atau mitos versus fakta yang telah kita bicarakan dan kita bahas pada hari ini. 3 mitos tadi adalah hal yang sangat krusial sebenarnya ya kan. Yang pertama kurma. Oke, kurma saya akan makan banyak biar lebih segar, ternyata itu mitos. Kemudian jadi konsumsi secukupnya saja 1 sampai 2 dan itu ada penelitiannya gitu ya, bukan hanya asumsi gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, minum es teh manis atau teh manis panas yang banyak akan mengembalikan energi dengan cepat. Ternyata mitos juga gitu. Oke, saat itu segar, kemudian efek berikutnya setelah dicerna, setelah masuk proses metabolisme justru akan menambah kadar gula yang tinggi sehingga menyebabkan justru lemas, ngantuk gitu kan. Yang ketiga, gorengan mau apapun bentuknya ya, mau risol, mau bakwan ya, mau tahu isi kan, tahu isi apa, tahu isi bakso, tahu isi, pokoknya emang sebaiknya dihindari karena proses menggorengnya tadi otomatis minyak itu akan terserap masuk gitu ya kan. Boleh nggak Pak setengah potong? Karena kita sudah menderita diabetes, memang kita sendiri itu harus disiplin sebenarnya. Iya, betul sekali. Dalam mengontrol gula darah itu emang tidak hanya dengan obat, tidak hanya dengan terapi yang lain, tapi tidak memiliki kedisiplinan nih Mbak. Betul seperti sekali. itu, luar biasa sekali. Oke, kita kembali lagi. Nah Mbak Laura, kita tadi udah bahas banyak nih. Jadi kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini, monggo silakan disampaikan. Jadi kan jadi teman-teman dapat fokusnya nih, sahabat-sahabat duduk manis. Oh ternyata ABC tidak boleh dan ada tips sederhananya ABC boleh kan. Silakan Mbak Laura. Ya, oke, terima kasih Pak Ade. Ya tadi sudah banyak sekali hal yang kita bahas ya terkait nutrisi atau makanan yang perlu dicukupi oleh penderita diabetes saat berpuasa, yang bisa dilakukan saat sahur dan berbuka tentunya ya. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan atau tips nih dari saya. Yang pertama adalah sahur dengan karbohidrat yang kompleks, ya. Kemudian protein serta serat yang cukup. Nah, yang kedua, berbuka puasa jangan langsung makan yang berat, tapi kita mulai dulu dengan porsi yang kecil. Ibaratnya kondisikan badan nih, jangan kaget langsung makan berat gitu ya. Kita awali dulu dengan cemilan-cemilan yang aman, tadi buah, kurma, ataupun air putih terlebih dahulu. Ya, kemudian yang ketiga, hindari makanan yang tinggi gula.
Tadi kita sudah ulang-ulang terus gitu ya, hindari konsumsi langsung es buah, sirup ataupun teh manis seperti itu. Sebaiknya jangan dikonsumsi berlebihan seperti itu. Betul. Selain itu juga gorengan juga dihindari karena dari minyaknya yang kurang bagus seperti itu, serta kafein yang berlebihan. Jangan gitu ya. Kemudian yang keempat tentunya cukupi untuk minum air putihnya untuk menghindari dehidrasi selama berpuasa. Ya. Dan yang terakhir perhatikan kadar gula darahnya. Nah, jadi tentunya ketika pasien atau penderita diabetes ini akan berpuasa, sebaiknya lakukan pemeriksaan kadar gula darahnya terlebih dahulu. Jika memang dalam rentang yang normal, kemudian stabil, diizinkan berpuasa. Tetapi dengan syarat tadi, sahur harus dengan konsumsi makanan yang baik dan benar juga, berbuka puasa juga sesuai dengan porsinya, seperti itu. Nah, apabila kondisinya tidak stabil, saya anjurkan jangan memaksakan diri untuk berpuasa terlebih dahulu. Setuju. Iya, seperti itu. Karena beribadah juga di dalamnya itu harus tubuh kita tuh harus siap dulu nih. Iya. Tubuh kita siap, kemudian baru kita akan beribadah dengan aman dan nyaman. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Laura atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Tetap bersemangat, tetap beribadah. Masya Allah, luar biasa Sama-sama sekali. Pak Ade. Baik, Sobat Duduk Manis, itu tadi pembahasan kita mengenai nutrisi yang harus dicukupi selama berpuasa. Kemudian apa-apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita sahur. Dan kemudian tips-tips juga ketika kita buka puasa. Yang terpenting juga adalah kedisiplinan diri. Ya, tidak ada tawar-menawar untuk gula, betul. Dan yang terpenting juga disampaikan oleh Mbak Laura tadi bahwasanya perlu mengetahui kadar gula darah kita sendiri. Jadi otomatis itu berkaitan dengan pengecekan ya, Mbak. Kita harus tahu kadar gula darah kita. Oh, aman nih, saya bisa puasa gitu kan. Oh, tidak aman nih, sebaiknya tahan dulu puasanya. Entah itu kadar gulanya lagi rendah atau seperti apa, karena akan sangat membahayakan sekali seperti pembahasan kita dengan Bapak Dadang pada episode sebelumnya. Sobat Duduk Manis, itu tadi pembahasan kita yang sudah cukup kompleks dari Mbak Laura. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukannya, tetap menyempatkan untuk berbagi tips sama kita semua, mulai dari menjaga bagaimana nutrisi saat berpuasa untuk para penderita diabetes, bagaimana pola sahur, apa saja yang bisa dikonsumsi dan jangan dikonsumsi saat sahur. Kemudian juga tadi ada makanan yang aman saat berbuka puasa juga sudah kita jabarkan dengan sangat clear tadi. Kemudian ada mitos dan fakta yang sering berkembang nih Mbak Laura di masyarakat kita, khususnya di kalangan penderita diabetes. Nah, untuk Sobat Duduk Manis, kali ini pembahasan kita cukupkan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya di podcast Duduk Manis, Mari Bicara Diabetes. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow sosial media kita, Instagram, Facebook, dan YouTube dengan @rumatindonesia. Saya Ade dan Mbak Laura pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi, Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Rumat, tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian.
kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Rumat kita peduli, merawat luka sepenuh hati. Dengan cinta dan keahlian, sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami, dalam kasih yang abadi. Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Rumat tempat merawat luka diabetes dengan cinta. Dengan hati dan perhatian, kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta. Dengan hati dan perhatian, kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Rumat tempat merawat luka diabetes dengan cinta. Dengan hati dan perhatian, kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati. Rumat kita peduli, merawat luka sepenuh hati. Dengan cinta dan keahlian, sembuhkan luka tanpa henti.